berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang balita di Lombok Barat diserang kawanan monyet liar saat bermain di halaman rumahnya. Pernikahan anak berusia belasan tahun di Lombok Tengah tuai sorotan. Lembaga Perlindungan Anak melapor ke polisi. Stok terbatas, harga sayuran merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah. Idul Adha tinggal 2 pekan lagi. Harga sejumlah komoditas sayuran mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Lombok Tengah. Di Pasar Renteng Praya misalnya, harga 2 komoditas sayur mayur, yakni timun dan jagung muda, naik paling signifikan sejak 2 pekan lalu. Timun yang semula dijual Rp150.000 per karung, kini naik menjadi Rp270.000 per karungnya. Sementara jagung sayur muda yang semula Rp120.000 per karung, kini naik menjadi Rp300.000 per karungnya. Sementara tomat juga kini mulai naik Rp5.000 dari harga awal menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Untuk menyiasatinya, para pedagang menjual timun dan jagung dalam kemasan hemat seharga Rp3 hingga Rp5.000 per bungkusnya. Kenaikan harga sayuran diduga dipicu minimnya pasokan akibat anomali cuaca saat ini. Timun 270 per karung. Kemarin berapa? Kemarin 150. 150. Oke. Termasuk jagung juga? Jagung Naik juga. Untuk mensiasati mahalnya harga timun ini gimana caranya jual, Bu? per kilo. Per kilo ya. Berapa per kilo? Per kilo 10.000 per. Biar dapat untuk satunya berapa satu ikat? 2.000. Banyak yang beli? Kalau ada yang berani. Sepi ya. Pas lagi murah ramai yang beli. Merespon kenaikan harga, Pemda berjanji akan menormalkan suplai sayur mayur dan kebutuhan pokok masyarakat agar harganya turun dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam hal ini kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan akan berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten lain, ya, terutama Lombok Timur, ya, untuk bagaimana sayur-sayur yang ada di sana bisa kita mobilisasi ke Lombok Tengah. Ya. Pedagang berharap harga komoditas kembali normal dengan tersedianya stok yang aman sebelum Idul Adha. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Provinsi NTB dilantik pada Senin siang. Sebanyak 408 aparatur sipil yang dilantik terdiri dari 297 orang P3K dan 111 orang CPNS yang akan mengisi jabatan kosong di instansi dan OPD. Penyerahan surat keputusan pengangkatan diserahkan langsung oleh Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal. Ia berharap para ASN dan P3K dapat langsung menyesuaikan diri demi peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Saya sudah bicara dengan kepala BKD juga, kita akan melakukan pemetaan ulang secara lebih komprehensif pada tahun ini untuk memastikan bahwa memang kebutuhan kita itu terrefleksi nih nanti di dalam usulan frekuensi yang ada di pemerintah provinsi. Pengangkatan P3K disambut syukur oleh sejumlah pegawai yang telah mengabdi selama belasan tahun di daerah.
Kalau sudah honornya sekitar 15 tahun, tapi saya sudah lama juga di konsultan bersamaan barengan gitu ya. Sekalian honor Pak ya? Honor ya, diperbantukan di SMA, tapi sehari-hari sebetulnya saya konsultan, membantu Dikbud sendiri juga. Hari ini akhirnya bisa setelah 15 tahun Pak ya? Ini hadiah yang tidak bisa saya lupakan ini ya. Perjuangannya cukup lama Pak? Cukup lama sekali, dan inilah hadiah yang terakhir, dan saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagian dari rezeki saya. Selain mengoptimalkan roda organisasi di daerah, pengangkatan PNS dan P3K diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Banyak cara membangun jiwa wirausaha. Puluhan pemuda di Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, membuka usaha budidaya hidroponik dengan memanfaatkan lahan desa. Usaha yang dirintis sejak 2 tahun lalu kini mulai membuahkan hasil karena sayuran hasil budidaya sangat diminati dan laku di pasaran. Ide awal budidaya hidroponik berawal dari keinginan membuka lapangan kerja bagi para pemuda desa yang menganggur. Berbekal pengetahuan yang diperoleh dari media sosial, para pemuda kemudian mulai membangun rumah hijau dengan peralatan seadanya yang kemudian menjadi lahan budidaya sayuran hijau seperti kangkung, sawi, kol, hingga pokcoy. Hasil panen sayuran hidroponik dikemas dengan cara modern kemudian dipasarkan melalui media sosial atau ke pasar tradisional. Dalam sekali panen, para pemuda bisa menghasilkan omset 3 hingga 4 juta rupiah per bulannya. Teman-teman penggiat dari pemuda Desa Kuripan Timur mencarikan solusi bagaimana teman-teman pemuda ini juga berminat dalam bertani. Akhirnya di 2021 kemarin akhir teman-teman pemuda Desa Kuripan Timur mencoba untuk sesuatu yang baru, yakni hidroponik, di mana teman-teman pemuda ini bisa menjadikan pertanian hidroponik ini sebagai salah satu penambah ekonomi lah setidaknya. Selain mendatangkan pendapatan bagi desa, budidaya hidroponik bisa mengurangi pengangguran dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi warga desa, khususnya para pemuda. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili kru SSC yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.